Kita ke informasi lain, puluhan warga Kecamatan Kesamben, Jombang, Jawa Timur keracunan usai menyantap makanan dari hajatan, pemirsa. Ya pemirsa, seperti diketahui bahwa puluhan warga di Kecamatan Kesamben, Jombang, Jawa Timur mengeluhkan gejala keracunan usai menyantap nasi hajatan. Mereka merasakan mual, muntah, demam hingga diare. Tidak hanya orang dewasa, sejumlah anak-anak juga ikut dirawat. Kejadian bermula saat warga mengikuti kegiatan tahlilan di rumah salah satu warga. Usai menyantap nasi hajatan, para korban ini mengeluhkan sakit hampir secara bersamaan. Hingga puncaknya Jumat malam mereka dilarikan ke puskesmas. Saat ini sebagian warga menjalani rawat inap, sebagian lagi memilih rawat jalan. Tim Dinas Kesehatan masih terus melakukan penanganan korban sambil mengambil sampel makanan untuk mengetahui penyebabnya. Belum diketahui secara pasti kandungan yang membuat warga mengalami keluhan gejala keracunan. Dalam hajatan tersebut ada 70 undangan yang hadir dan menyantap nasi hajatan. Ya, sekarang saya akan berbincang dengan Bapak Haryo Purwono, Kabid P2P Dinkes Jombang. Selamat malam Pak Haryo. Mbak Caca. Ya, Pak Haryo, sampai sejauh ini ada berapa banyak korban yang dirawat karena keracunan ini, Pak? Ya, sampai saat ini yang dirawat 9 orang di Puskesmas Kesamben, kemudian 3 di Rumah Sakit Rasina, 1 di Rumah Sakit Basuni, semuanya rumah sakitnya di Mojokerto, Mas. Jadi 9 yang dirawat inap Puskesmas Kesamben, 3 di Rumah Sakit Rasina Mojokerto, 1 di Rumah Sakit Basuni Mojokerto juga. Baik Pak, berdasarkan penanganan ini sebenarnya keracunan untuk skala besar, ringan atau bagaimana Pak? Ya, kalau ini kalau puluhan masuk kategori besar gitu ya. Ya, jadi kasus itu kan bermula dari hajatan, bukan tahlilan sebenarnya, kelompok yakinan gitu ibu di rumah Bu Puji itu menunya yang dimakan itu terdiri dari balik telur, kemudian tahu goreng, mie putih sama kuning, sama nasi, itu aja Pak. Tapi posisi makan itu keracunannya tidak di lokasi ya, semuanya sudah dibawa pulang ke rumah masing-masing. Baik. Nah, itu terjadi. Nah, hari Kamisnya baru ada seseorang turunlah yang masuk ke mana Puskesmas Kesamben dengan keluhan muntah diare gitu, mual. Baik, Itu, Pak, sebenarnya kalau dilihat dari jumlah orang yang datang ke acara yasinan tersebut kan cukup banyak, tapi yang mengalami keracunan ini kan hanya beberapa di antaranya. Apakah ada penambahan pasien dengan berjalannya waktu atau memang ini sesuai dengan kondisi fisik dari yang memakannya atau seperti apa, Pak? Ya, jadi kronologinya memang kan nggak dimakan di rumah, di lokasi itu Mbak saja. Nah, setelah itu menunya itu dalam kemasan styrofoam itu dibawa pulang hari Rabu malam itu acaranya Pak, habis maghrib itu, kemudian baru Kamis ada yang masuk ke puskesmas itu merasakan gejala-gejala mual, diare dan muntah gitu. Kemudian puncaknya di Jumat itu, jadi Jumat ada yang merawat inap itu sebanyak 9 itu, kemudian yang rawat jalan ada 35 yang dirujuk ke rumah sakit Sakinah tadi 3 sama Basuni 1. Baik Pak. Nah Pak, apakah sudah diberikan sampelnya Pak ke laboratorium untuk mengecek sebenarnya apa sih bahan apa yang membuat mereka keracunan atau seperti apa? Iya, kami sudah ngambil posisi hari Kamis itu untuk makanan sebenarnya nggak bisa kita ambilkan udah habis Pak. Jadi yang kita ambil itu telur, ya telur posisi telurnya itu ya masih mentah. Kemudian ada muntahan dari penderita itu yang bisa kita ambil saat ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan kirim ke BPLK, tapi karena posisi sekarang kan hari libur, jadi kita simpan di puskesmas sampel tersebut. Mungkin hari Selasa baru kita kirim. Kita belum bisa memastikan apakah, tapi kalau lihat dari kronologisnya antara makan dengan timbul gejalanya itu, dugaan kita ke arah
racunnya itu ke arah bakteriologi bukan kimia. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Mudah-mudahan ini bisa tertangani dengan baik, seluruh korbannya Ya. bisa kembali pulang ke rumah dalam kondisi sehat. Terima kasih Bapak Haryo Amin. Purwono, Terima kasih. Kabid P2P Dinkes Jombang.